Salam jumpa di Pusbang Berbincang Berbagi Ilmu untuk semua. Pada sore ini kita sudah kehadiran Pak Yagus. Beliau adalah senior di Kementerian ATR BPN yang alhamdulillah pada bulan apa Pak Yagus ya? Per 1 September. Per 1 September beliau sudah mengakhiri masa bakti beliau sebagai ASN, sebagai PNS. Tapi bukan berarti beliau mengakhiri masanya untuk berbagi ilmu untuk kita semua. Pada kesempatan ini Pak Yagus, kita minta Pak Yagus bercerita apa saja deh ya. Apa saja cita-cita Pak Yagus, keinginan Pak Yagus, harapan Pak Yagus selama di Kementerian ATR BPN ini yang belum terwujudkan. Oke. Iya. Terima kasih Pak Kapus ya, Pak Kapus ya. Ya, alhamdulillah. Pertama saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu. Ya. Alhamdulillah saya merasa bangga sekali sebagai pegawai di lingkungan kementerian. Berapa tahun pengabdian Pak Yagus? Ya, saya baru pengabdian itu 38,5 tahun. 38,5 tahun loh. Ya. Saya mulai dari golongan 2A. Golongan 2A. Yang terakhir sampai Ijazah SMA Pak Yagus ya? Iya, Ya. sekarang ada golongan 4A. Ya. Kalau boleh bercerita, Pensiun di golongan berapa? waktu 4D. Iya. ya, jadi waktu, ya, alhamdulillah belum sempat mau ke 4G. Dari golongan 2A kawan-kawan semua, dari golongan 2A golongan terakhir 4D gitu. Ya, oke. Ada satu yang mendasar. Kebetulan saya ini boleh dikatakan paket lengkap. Paket lengkapnya saya menguasai di bidang pengukuran pemetaan. Oh iya ya. Saya menguasai di bidang hak atas tanah. Ya. Dan pada saat saya di Kementerian ATR BPN, Ya. alhamdulillah kemampuan yang saya pahami, yang saya peroleh terkait dengan perancang peraturan perundang-undangan itu Ya. bisa kita ekspor. Nah, ini berkaca dari Jadi tidak hanya di pengukuran saja, ya, tapi di bidang peraturan perundang-undangan juga. Ya. dari sisi yuridis, Spesialisasinya lah ya. nah, Ya. intinya itu. Sehingga terakhir saya dipercaya sebagai staf ahli bidang hukum agraria dan masyarakat adat. Dan sempat menjabat sebagai PLT Dirjen. Dirjen penetapan Iya, hak. penetapan hak. Ya, itu banyak hal yang kita perbuat. Tetapi tadi tidak semuanya bisa kita laksanakan karena banyak hal-hal. Kendala yang dihadapi oleh Kementerian ATR BPN bahwa tugas kita itu sebagaimana amanat pasal 19 UPA Iya, iya, iya. untuk menjamin kepastian hukum Pasal 19 UPA. Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 60. Ya. Untuk menjamin kepastian diadakan pendaftaran di. Ya, pendaftaran tanah. Dari sisi tugas dan fungsi ada hal yang kita kebablasan, terutama Kebablasan, Pak Yagus, ya? dalam pelaksanaan regulator membentuk peraturan perundang-undangan. Ya, ya. Kalau kita dalami lebih lanjut terkait dengan jumlah peraturan perundang-undangan di kita, mulai undang-undang pertanahan, Ya. undang-undang tata ruang, Mhm. itu kalau kita lihat di jaringan dokumentasi informasi hukum Ya. itu hampir 600 sekian. Jumlahnya. Iya, dari undang-undang PP, Undang-Undang, sampai PP, dengan Perpres, surat edaran. Kepres, sampai ke Permen. Inilah yang membuat keprihatinan kita sehingga kita tidak bisa menjalankan tusi yang utama tadi dengan sebaik-baiknya. Sehingga kalau kita bicara kita itu pada tataran Dari aspek ilmu hukum Pak Yagus, Ya. semakin banyak regulasi, itu semakin bagus atau semakin jelek? itu semakin tidak memberikan kepastian hukum. Nah, sehingga saya diberi kesempatan kepada Pak Menteri, alhamdulillah Pak Menteri Sofyan Jalil itu memberikan keleluasaan. Oh, Apa iya. yang bisa dipikirkan Pak Yagus? Nah, saya pikirkan bahwa regulasi kita itu perlu dilakukan penataan kembali. Nah, Penataan kembali. sehingga pada saat saya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum, saya bisa melakukan Berapa tahun jadi Kepala Biro Hukum Pak Yagus? 2 tahun kurang 2 2 tahun ya. 2 tahun kurang 2 bulan. Nah, Waktu itu juga lagi disusun, bukan disusun. Kita menertibkan semua peraturan perundang-undangan melalui metodologi omnibus law ya. Ya, atau sebelum itu kami sudah itu. Ya, ini boleh cerita. Dengan kita memasuki belantara peraturan perundang-undangan, Belantara, ya. Nah, begitu kita masuk semakin bingung. Yang tadi semakin banyak, semakin tidak bisa memberikan Ya, suatu ya, kepastian. Ini yang menjadi keprihatinan saya sehingga saya mengusulkan untuk membuat suatu filter, yaitu dengan kita membentuk suatu tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Iya, iya, Nah, iya.
dengan kita menjalankan fungsi mengevaluasi, mengkaji, memberikan rekomendasi, maka alhamdulillah tahun berapa itu kita sudah mencapai 125 peraturan menteri dan di bawahnya. Tahun 2018 ada 65 peraturan perundang yang Yang pertama berapa? 125. 125, yang kedua? Dan dua 65-an. Ya, ya. Nah, pada saat saya selesai dari Kepala Biro Hukum, Ya. saya sudah melakukan lagi pengkajian, pengevaluan, dan saya memberikan rekomendasi ada 200 peraturan di tingkat peraturan menteri sampai ke bawah luar yang biasa, kita ya. rekomendasikan untuk dilakukan dicabut. Dicabut atau dikaji ulang lagi? Dicabut. Dicabut, Nah, ya? Dicabut itu nanti akan kita bentuk yang namanya simplifikasi hukum. Nah, Simplifikasi hukum. ya, artinya Ya. beberapa peraturan perundang kita cabut jadi satu peraturan perundang. Kita sederhanakan. Ya, itu. Dan simplifikasi hukum itu adalah tahapan untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan. Nah, Ya, kemudian ya. di tahun 2019-2020 ada gagasan dari Pak Menteri, Pak Sufyan Jalil. Pak Sufyan membuat gagasan Ya. dengan metode omnibus. Ya, ya, ya. Omnibus Tahun 2019-2020. 2020. Nah, sehingga itu juga ditangkap oleh Pak Presiden. Nah, kemudian ada kebijakan-kebijakan, kalau saya menurut ini adalah salah satu politik hukum dalam rangka menata kembali Ya, peraturan ya. perundang-undangan yang disharmonisasi, disinkronisasi, Ya. sehingga wujudnya adalah dengan metode omnibus law. Ya, ya. Kita tahu metode omnibus law itu tidak dikenal di dalam Undang-Undang 12 2011. Tidak ada, ya. Nah, tetapi dengan diperbaiki dengan Undang-Undang 13 tahun 2022, maka jawaban bahwa metode omnibus law itu juga pantas dan bisa dilaksanakan dalam rangka mengatasi problematika belantalanya tumpang tindih, Tidak sinkronnya. ya, itu Ya. dan ini bisa kita buktikan dengan adanya Undang-Undang 11 tahun 2020 yang terakhir ya, dicabut dan diganti dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 tentang penetapan perburuan. Hafal semua loh, kawan-kawan semua. Hafal semua kan, beliau apa? Dan itu Nomornya. tidak berhenti di situ, Pak Ya. Pak Ardian. Dari sisi tadi, kami juga sebagai istilahnya fasilitator terhadap kebijakan-kebijakan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, terutama di bidang tata ruang. Pak Iya, Ardian, iya. tata ruang itu kalau kita runtut itu harus ada 40 sekian PP, tapi tidak cukup satu saja. Nah, Iya, jadi iya. substansi amanat itu kita satukan di situ. Nah, saya juga mengusulkan di tingkat peraturan pelaksananya, operasionalnya. Nah, itu juga sudah kita lakukan. PP 18 itu adalah sebagai salah satu wujud omnibus, Ya, sekaligus wujud simplifikasi, karena ada dua PP yang kita cabut. Ya. Tetapi juga menggunakan omnibus, ada bagian-bagian substansi dari PP 24 yang masih relevan, dan itu yang perlu kita sempurnakan. Iya, iya, iya. Ini adalah salah satu wujud bahwa PP 18 itu adalah omnibus di bidang pertanahan juga. Luar biasa banyak sekali cita-cita, keinginan Pak Yagus yang sebetulnya menjadi PR kita semua ya Pak Yagus ya. Iya. Sekarang begini Pak Yagus. Pak Yagus berapa tahun jadi PNS atau ASN? Tadi sudah saya jawab, 38,5 tahun. 38,5 tahun. Hal apa yang membuat Pak Yagus paling sedih? Atau pengalaman apa yang membuat Pak Yagus paling sedih selama 38 tahun Iya. menjadi ASN Iya. atau PNS? Saya yakin bahwa semua pegawai di lingkungan ATM BPN itu mempunyai dedikasi, Ya. mempunyai pengetahuan yang luar Ya, biasa, ya. dan loyalitasnya saya katakan Jangan diragukan lagi. itu tidak perlu diragukan Ya. lagi. Ya, artinya apa? Teman-teman pegawai di lingkungan Kementerian ATM BPN itu sudah luar biasa. Ya. Tetapi Loyalitas, yang- integritas gimana? Integritasnya, mulai tahun 2017 itu luar biasa. Kita Luar biasa. pengen mewujudkan suatu pelayanan, kita pengen membuat transformasi digital, Ya. sehingga sebagai visi misi yang digariskan Pak Menteri untuk menuju pelayanan yang berstandar internasional. Jadi apa? Kesimpulannya apa yang membuat Pak Yagus bahagia apa? Ya, Yang paling mengembirakan. yang penting sedih dulu ya. Sedih dulu deh. Lupa saya tadi. dulu, Yang ya. sedih dulu deh. Yang sedih Sedih dulu. dulu bahwa pelayanan-pelayanan kita itu ada salah persepsi. Kalau kita bicara terkait dengan regulasi, pelayanan kita itu pada hakikatnya kan terkait dengan tata usaha negara. Sebenarnya administrasi belaka. Tetapi saya sangat sedihnya apabila pelayanan kita yang sudah sesuai dengan normanya, Ya. di sana ada pemalsuan, ada tidak pidana Iya, iya. melawan hukum. Ini turut sertanya di sini. Nah, ini yang Kawan-kawan sedihnya. semua, Pak Yagus ini hampir di semua persoalan hukum yang dihadapi oleh personel kita di BPN
beliau jadi saksi ahli. Ya Pak Agus Iya, ya. iya. Ya. Nah, sebagai wujud kesedihan saya itu, saya menulis buku. Oh iya. Nah, saya menulis buku dalam judul Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan. Sudah diterbitkan. Sudah. Dan ini menjadi alhamdulillah ini terjual laris manis lah. Wah, gitu. keren ya. Selama 3 bulan ada staf saya itu memonitor, itu hampir 1.000 eksemplar sudah terjual. Dalam 1 bulan 1.000 3 eksemplar. 3 bulan ya. Iya. Luar biasa. Nah, kemudian saya ingin menguatkan kepada teman-teman, ya, menguatkan terkait dengan tusi kita. Tusi kita saya dari awal kita menjamin kepastian hukum, Ya. dilakukan pendaftaran tanah. Nah, saya membuat suatu konsep yang saya tulis di dalam buku saya dengan judul menuntaskan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah, ini adalah pendaftaran konsep, tanah PTSL ya. ya, konsep-konsep dalam pendaftaran tanah mulai dari problematika di sini, baik dari sisi fisik, problematika dari sisi administrasi, dan problematika dari suatu kelemahan administrasi Iya, iya. yang sering kita lihat ada di situ ada tunggakan-tunggakan Ya. gitu. Itu yang sering, tapi tunggakan itu nggak bisa kita tuntaskan, sehingga saya di dalam PTSL ini membuat suatu sistem pola itu yang utama bahwa teman-teman kepala kantor pertanahan itu bisa membangun base map data spasialnya dulu. Nah, ini akan memberikan jaminan bahwa peta pendaftaran tanah kita itu sudah duduk artinya itu sudah tidak ada lagi yang namanya overlap, tidak ada lagi yang gap, apalagi yang tumpang tindih itu sudah Ya, tidak ya. ada lagi. Nah, Ya. ini yang harus menjadi acuan ke depannya dengan sistem pendaftaran tanah dengan prinsip mendekat, merapat, menyeluruh, itu yang dibangun di situ. Lalu kita membangun perbaikan ke depan, perbaikan administrasi ke depannya. Kita harus berani memutuskan base map data spasial ini yang kita jadikan acuan. Kalau ada perubahan-perubahan dengan produk zaman dulu, yang harus kita sesuaikan di sini. Iya, iya benar. Nah, tapi di sini perlu ada sosialisasi sosial Ya. yang intensif agar Kementerian ATR BPN yang sudah bagus ini, ya bagus perkembangannya dalam arti kita bisa membangun institusi ini, kepercayaan masyarakat sudah Ya. luar biasa, kepercayaan KL yang lain itu juga ada luar biasa terhadap Ya. kinerjanya ATR BPN. Oke, Pak Yagus. Ya. Kalau itu hal yang membuat Pak Yagus sedih ya, karena beberapa cita-cita beliau dalam mewujudkan Kementerian ATR BPN untuk lebih baik ke depan belum terlaksana ya Pak Yagus ya. Mudah-mudahan kita semua yang junior-junior ini bisa meneruskan atau mewujudkan cita-cita beliau. Sekarang begini Pak Yagus, yang paling membuat Pak Yagus happy, gembira, senang selama bertugas menjadi ASN, Iya. ya apa? Ya, yang tadi saya bangga sebagai pegawai di lingkungan ATR BPN. Itu kebanggaan saya. Saya bisa mengembangkan diri, saya bisa memberikan kontribusi kepada lembaga ini yang insya Allah bisa membangun penataan regulasi kita, Ya. bisa membangun suatu inovasi baru terkait dengan regulasi. Karena kepastian hukum itu tergantung pada Ya, ya. peraturan perundangan kita. Nah, yang lebih membahagiakan lagi, Kepastian hukum tergantung kepada peraturan perundang-undangan ya Pak Idris ya. Oke bagaimana ya. menyusun peraturan-peraturan yang berkualitas. Nah, Ya. yang terakhir saya bersama Pak Menteri, Pak Sufyan Jalil itu membuat suatu gagasan yang nanti kedepannya menjadi suatu role model Ya. bahwa penataan agraria pertanahan itu harus ada 3 fungsi. Ya. Pertama, BPN sudah melaksanakan land regulasi, Land regulasi, sudah melaksanakan fungsi land administrasi. land administrasi, Sekarang land manajernya itu sampai kemarin 2020 itu belum ada 3 hal ini Pak Yagus ya. kebijakan. Nah, sekarang muncul yang namanya bank tanah. Iya. Bank tanah dengan berbagai suatu filosofi yuridis sosiologisnya sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Ya. pasal 125. Ya. Kemudian ditindaklanjuti dengan penataannya Ya. PP 64 tahun 2021, Ya, ya. Perpres 113, Perpres 133 2021 dan 2022. Nah, sekarang bank tanah itu sekarang menjadi suatu solusi untuk mengatasi adanya suatu potensi Ya. terjadinya sengketa konflik. Ya. Bank Tanah hadir dalam rangka memberikan kontribusi terhadap kehadiran negara ini untuk melakukan penataan kawasan, Ya. untuk melakukan kepastian penguasaan pemilikan, yang terakhir bisa memberikan suatu hak atas tanah di atas HPL-nya Bank Tanah. Biasa.
Nah, ini adalah salah satu cita-cita bagaimana pendaftaran tanah ini bisa kita percepat melalui Oke. tanah itu kan. Kawan-kawan semua, di Pusbang Berbincang sudah menangkap beberapa poin penting yang disampaikan oleh Pak Yagus. Tapi yang pasti, Pak Yagus adalah aset kita semua. Pak Yagus adalah ilmu berjalan. Kita akan sangat rugi kalau kita tidak bercerita lebih lanjut dengan Pak Yagus di sesi-sesi berikutnya. Pak Yagus, kita minta Pak Yagus meluangkan waktu dan kesempatan bisa berbincang pada sesi-sesi berikutnya di Pusbang Berbincang. Ya, tapi sekali yang terakhir, Ya, tunggu buku saya yang kedua. Ya. Yang ini buku saya ketujuh. Saya sudah menulis mengenai politik hukum pembentukan Badan Bank Tanah. politik hukum dalam pembentukan Badan Bank Badan Bank Tanah. Nah, yang Kita berikutnya ada yang sudah saya siapkan, sudah 60%, ada buku terkait dengan politik hukum dan perkembangan hukum agraria Indonesia. Ya. Oke, kawan-kawan semua di seluruh Indonesia dimanapun Anda dan kapanpun Anda bisa menangkap ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Pak Yagus. Ini adalah perbincangan dan perbincangan ini tentu menyimpan dan men-sharing ilmu, knowledge, pengalaman yang unik-unik dari senior-senior kita. Kita akhiri diskusi kita, perbincangan kita hari ini. Ya, selamat bekerja bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa dengan Pusbang Berbincang berbagi ilmu untuk semua. Salam sehat semuanya. Sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya.